Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gita Virgia Mamas Rifani. Saya salah satu mahasiswi PSPH UNED Angkatan 18. Di sini saya akan memaparkan terkait resume kuliah tamu 2 yang berjudul Analytical Development dan Registrasi Sedia Informasi. Hasil resume ini saya paparkan menggunakan PowerPoint dan saya publikasikan dalam bentuk video. Lalu yang pertama ini adalah uji disolusi. Nah, uji disolusi ini umumnya penerimaan disolusi itu dalam rentang 75 sampai 80%. Nah, ini bisa dilihat dalam monografi berapa syarat-syaratnya dan bisa dinyatakan oleh nilai Q-nya. Nah, ini yang gambarnya ini adalah bejana disolusi, yaitu alat untuk disolusi ada macam-macam, ada yang 6 bejana, ada yang 8 bejana, dan ada yang 12 bejana. Lalu selanjutnya adalah kriteria penerimaan cepat larut atau IR. Jadi untuk sediaan cepat larut ada immediate release-nya. Jadi untuk syarat dan kriteria penerimaannya ada 3 tingkatan. Biasanya dimulai dengan uji 6 tablet terlebih dahulu. Yang perlu diingat adalah terdapat 6 bejana, masing-masing berisi 1 tablet. Nah, kriteria pertamanya adalah Q-nya itu dilebih plus 5%. Yang artinya setiap unit dari 6 tablet harus lebih besar dari Q plus 5. Nah, jika ada salah satu unit yang tidak masuk kriteria, bukan berarti tidak masuk syarat, tetapi kita bisa menambahkan 6 tablet lagi. Nah, dari 6 tablet tersebut, kita memiliki data 12 tablet dan dihitung rata-ratanya itu tadi berapa. Dan dia harus lebih besar dari nilai Q-nya. Nah, nilainya tidak boleh dari salah satu unit dari 12 tablet itu kurang dari Q15 seperti persyaratan dari tahap S2. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan tahap S1, S2, tetapi masih ada yang tablet tidak memenuhi syarat, maka keberterimaannya bisa dilanjutkan pada tahap yang level 3 yaitu S3. Eh, Seperti yang tertera pada layar, yaitu rata-rata 24 unit, tidak lebih dari unit Q min 15% dan tidak ada unit yang kurang dari Q 25%. Lalu ada namanya kriteria penerimaan pool. Nah, di solusi itu juga ada yang namanya pool. Jika kita biasanya di praktikum pada S1 itu di solusi itu biasanya untuk mengukur kadar dari 6 bejana masing-masing. Nah, kalau pool itu dijadikan satu. Nah, kriterianya itu seperti pada tabel di atas. Tabel yang terdapat pada layar, yaitu ada tahap S1, S2, dan S3. Lalu ada transfer metode analisa, itu ada 4, yaitu comparative testing, ada yang revalidasi, ada yang co-validation, ada yang transfer waiver. Untuk yang pertama adalah comparative testing, itu adalah eh, paling paling sering dilakukan, misalnya dari bagian analytical development, itu melakukan pengujian, lalu quality control sebagai penerima metode juga akan melakukan pengujian. Hasilnya akan dibanding secara statistik sama atau tidak. Nah, jika sama, metodenya dapat dinyatakan tertransfer dengan baik. Lalu untuk revalidasi, itu maksudnya adalah analytical development biasanya melakukan validasi. QC juga tetap melakukan validasi, tapi karena masing-masing validasi sendiri-sendiri, maka terdapat kelemahan yang tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Lalu untuk co-validation, kita tahu sendiri co itu artinya bersama-sama, sehingga SU yang artinya standing unit itu yang dilakukan dari analytical development, dan RU itu artinya receiving unit itu dilakukan oleh quality control. Nah, bagian tersebut akan melakukan validasi bersama-sama
dari seluruh parameter atau sebagian metode. Lalu ada yang terakhir adalah transfer waiver. Itu adalah membuat justifikasi waiver tidak perlu dilakukan lagi. Biasanya untuk produk yang lama, jadi QC dan R&D itu sudah sering menggunakan, jadi tidak perlu pengembangan terlebih lanjut. Lalu untuk uji stabilitas. Terkait dengan uji stabilitas untuk produk yang telah dikembangkan itu harus dilakukan uji stabilitas. Nah, yang pertama yaitu adalah tujuannya menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemas, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, lalu dalam periode waktu tertentu, dan menjamin produk stabil. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari uji stabilitas. Jadi tujuan yang dilakukan uji stabilitas tentu di awal pada saat pengembangan produk itu sudah ditentukan, yaitu untuk membandingkan formula mana sih yang stabil gitu ya, formula A, B, C sampai D. Lalu pada saat registrasi, karena laporan stabilitas ini adalah dokumen yang penting juga dan juga dibutuhkan untuk diserahkan pada saat registrasi. Lalu untuk post marketnya adalah jika ada komplain dari konsumen, maka bisa dilihat dari data uji stabilitas sebagai salah satu bahan pertimbangan. Tuh, jadi kalau ada post market, biasanya dia melindungi untuk klaim, untuk data jika ada komplain saat pengedaran. Kurang lebihnya sama. Oke, selanjutnya adalah jenis uji stabilitas. Jenis uji stabilitas itu ada 4, yaitu stabilitas dipercepat atau accelerated, ada yang stabilitas jangka panjang, long term, ada yang in-use stability, sama stress testing. Ini sudah dipelajari di S1, jadi tidak perlu kita mempelajari lebih lanjut ya, karena ini sudah sangat dipelajari di S1. Nah, dari 4 ini, yang stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, dan instability itu biasanya harus dilakukan gitu. Harus dilakukan karena ini diminta untuk persyaratan registrasi, sehingga industri farmasi wajib mempunyai data untuk diserahkan pada saat registrasi. Lalu ada desain uji stabilitas. Nah, desain uji stabilitas ini merupakan ada kondisi penyimpanan, ada waktu pengujian, ada parameter uji dan spesifikasi, ada pemilihan batch. Nah, kalau kondisi penyimpanan itu Indonesia itu termasuk zona 4B, di mana long term suhunya itu 30 derajat Celcius dengan RH 75% dan accelerated 40 derajat Celcius. Nah, acuannya studi preformulasi dan produk komparator. Nah, umumnya disimpan di climatic chamber dan perlu dicek berkala tiap 6 bulan. Lalu untuk waktu pengujian, ini dilakukan per tahun ya. Tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan sekali, lalu tahun kedua dilakukan setiap 6 bulan sekali, tahun ketiga dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, acuan berapa lamanya itu berdasarkan studi preformulasi. Lalu ada parameter uji dan spesifikasi, ya ini perlu justifikasi penetapan parameter. Lalu untuk pemilihan batch itu biasanya mengikuti skala komersial, jumlah batch lepas cepat, zat aktif stabil 2 batch, sedangkan lepas lambat atau termodifikasi, zat aktif stabil 3 batch. Lalu selanjutnya ada uji BA dan uji BE. Nah, kalau uji BE itu dilakukan untuk ekivalensi farmasetik jika kita meniru sama persis, mulai dari bentuk garam, kekuatan, itu dikatakan ekivalensi farmasetik. Tetapi kalau misalnya kita semuanya sama, tetapi mengganti hanya
produk inovatornya tablet, tetapi kita mengganti dengan kapsul, itu dinamakan dengan alternatif farmasetik. Lalu juga pada pemberian dengan dosis yang sama dan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding dengan efek yang sama. Lalu untuk selanjutnya adalah UJBA. Nah, UJBA ini adalah kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kecing. Lalu untuk uji BABE, uji ekivalensi ini, jika kita setiap membuat tiruan, maka kita harus membuktikan obat buatan kita itu sebanding dengan produk komparator atau inovator. Nah, ujinya itu ada dua, yaitu uji in vivo dan uji in vitro. Kalau uji in vivo, subjeknya itu manusia. Kalau uji in vitro, itu biasanya menggunakan dissolution tester. Kalau misalnya uji in vivo itu biasanya menggunakan seperti kayak uh, uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, uji klinik gitu. Jadi kayak berkaitan dengan atme, kinetika obat di dalam tubuh, terus bagaimana tubuh itu mempengaruhi perjalanan obat di dalam tubuh. Lalu juga mempelajari farmakodinamik seperti bagaimana obat memberikan pengaruh tubuh, respon tubuh terhadap obat tertentu. Ya, lalu selanjutnya adalah biowafer dan uji BI. Kalau biowafer, eh jadi terdapat uji disolusi terbanding. Kemudian kita boleh tidak melakukan uji BE dan uji disolusi terbanding sebagai gantinya. Nah, kriteria pertamanya adalah berdasarkan potensi. Misal kita sudah melakukan uji BE azitromisin 500 mg. Nah, kita ingin membuat azitromisin dengan dosis 250 mg, maka tidak perlu diuji BE lagi. Jika untuk dosis kecil atau dosis paten terdapat perbedaan sedikit, misalnya punya tablet dengan bobot 10 mili, excipientnya 190 mili, sehingga bobot totalnya 200 mili. Nah, sediaan ini lolos BE, lalu akan membuat separuhnya. Kita punya berbagai alternatif agar tidak perlu BE lagi. Nah, yang pertama alternatifnya adalah satu, melakukan uji disolusi terbanding dari tablet 5 mg dengan tablet 10 mg yang lolos BE. Lalu untuk yang kedua, yaitu jumlah eksipien sama, sehingga bobot tablet berubah, atau bobot tablet sama, tetapi eksipiennya ditambahkan sesuai dengan kompensasi selisih bahan aktifnya. Itu. Lalu untuk tahapan uji BE. Tahapan uji BE sendiri umumnya dilakukan dengan pembuatan uji bioekivalensi terlebih dahulu, kemudian protokol tersebut beserta dokumen lain diberikan kepada BPOM dan Komisi Etik. Mengapa harus Komisi Etik? Karena ini melibatkan subjek manusia. Nah, lalu setelah disetujui oleh pihak ketiga, yakni Central Lab Uji BE, akan melakukan penelitian sukarelawan yang dilakukan dengan pemberian obat dan pengambilan sampel darah secara periodik. Lalu sampel darah selanjutnya akan dilakukan analisa dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kode breaking, yaitu hasil analisa sampel darah umumnya tidak diketahui milik subjek siapa. Nah, kalau misalnya manusia itu minum obat punya kita atau komparator, itu kita tidak tahu. Nah, kalau menggunakan kode breaking, itu akan membuka semua kodenya. Mana yang punya uji kita, mana yang punya komparator, itu akan terlihat. Nah, lalu setelah itu dilakukan laporan uji BE yang dibutuhkan untuk registrasi ini harus dilakukan semua. Lalu selanjutnya adalah grafik. Grafik ini menjelaskan tentang misal seperti hasil ini
bahwa 90% confidence interval baik AUC maupun Cmax-nya itu masuk dalam range 80 sampai 125 sehingga hasil ini dinyatakan bioekivalen. Oke, yang selanjutnya adalah kriteria obat uji. Nah, kalau kriteria obat uji itu biasanya diproduksi pada fasilitas CPOB. Lalu batch yang digunakan harus sama dengan batch yang nanti dilakukan uji disolusi terbanding. Lalu yang ketiga, identik dengan obat komersial. Besar batch-nya 1/10, skala produksi 100.000 unit, itu yang terbesar. Lalu ada obat komparator. Nah, ini obat komparator ini yang pertama, pemilihan batch-nya itu sangat penting sebagai acuan. Lalu yang kedua, batch yang digunakan harus sama dengan batch yang nanti dilakukan uji disolusi terbanding dan perbedaan kadarnya kurang dari 5%. Lalu kriterianya, yaitu memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, maka terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Lalu yang ketiga ada obat kopi terbukti ekivalen dan dengan inovatornya dan termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Lalu ada uji disolusi terbanding. Jadi teknisnya sebenarnya sama saja dengan uji disolusi pada umumnya. Bedanya adalah melakukan profil disolusi. Nah, sehingga mengambil sampel pada titik waktu lalu melakukan profil disolusi antara produk komparator dengan uji setelah itu dibandingkan. Nah, tujuannya ini adalah sebagai prediksi dan pendekatan uji bioekivalensi. Nah, kepentingan dokumen registrasi biasanya dilakukan di pH yang mempresentasikan pH tubuh. Biasanya mempresentasikan pH tubuh itu pH-nya 1,2, 4,5, dan 6,8. Lalu yang ketiga ada uji biowafer, yaitu uji disolusi dilakukan pada produk yang sudah lulus uji BE dengan produk yang setengah dosis. Nah, ini untuk menghitung dengan similarity factor. Lalu kriteria penerimaan parameternya F2-nya yaitu lebih dari sama dengan 50%. Sekian dari presentasi paparan dari hasil resum kuliah tamu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih belajar, jadi masih banyak kurangnya. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.